Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nuri dzati wa sirri sarifi jamil asma'i wa sifati amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Syauqin ME selaku pembimbing dari mata kuliah Manajemen Investasi Perbankan Syariah, dan kami di sini dari kelompok keempat yang akan mencoba membahas tentang investasi syariah di pasar modal Indonesia. Kami di sini, saya sendiri Muhammad Khairul Huda dan rekan saya Inna Umaratun Nikmah dan Mayada Kori Sikumbang. Mari kita mulai dengan pembahasan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Investasi syariah di pasar modal Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Jadi karena memang Indonesia ini adalah negara hukum, sedangkan yang kita bahas di sini adalah perbankan syariah. Jadi perbankan syariah yang memang diatur oleh pasar modal, Undang-Undang Pasar Modal atau UPM. Tidak bisa syariah di dalam Indonesia ini berjalan dengan mulus dengan undang-undang syariah sendiri, tetapi di Indonesia masih dipegang penuh dalam undang-undang pasar modal secara umum. Dan nanti ketika masuk pada pasar modal syariah, maka Majelis Ulama Indonesia menambahi dengan pasal-pasal yang menggiring atau membatasi pada yang tidak keluar atau tidak melanggar pada syariah agama. Intinya seperti itu. Prinsip pasar modal syariah. Nah, di sini pasar modal syariah merupakan pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, di mana setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Sedangkan pasar uang syariah adalah pasar di mana dalam perdagangan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek dan mengatur likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan sesuai dengan syariah Islam. Memang pasar modal ini terbatas. Kalau syariah itu terbatas. Kalau orang yang akan menginvestasi itu bebas, siapapun bebas. Tetapi nanti ketika masuknya, akadnya, terus nanti pelaksanaannya kemana saja dana itu terkucurkan, itu yang akan dipantau oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu yang menjamin tentang kehalalan dan thayyiban, halalan thayyibah dalam investasi syariah di sini. Selanjutnya, tabel mengenai prinsip pasar modal syariah. Yang pertama itu adalah lidzatihi. Lidzatihi, implementasinya, efek yang diperjualbelikan harus merupakan representasi dari barang dan jasa yang halal. Jelas. Al-halalu bayyinun wa harramu bayyinun wa ma bainahuma subhatun. Halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara barang yang halal dan haram itu adalah perkara yang subhat. Artinya samar-samar. Kalau bisa subhat itu dihindari. Kemudian lihoirihi, kalau lidzatihi bisa dikatakan karena internalnya itu secara dohir apakah itu haram atau halal, seperti khomer, terus minum-minuman keras,
makanan keras juga. Minuman keras yang jelas itu jelas haram maka tidak boleh. Makanan-makanan seperti tahu, pecel, lele, terus martabak, kalau memang itu secara dohirnya halal, maka halal juga. Nah, kemudian lihoirihi, karena faktor eksternal ini ada banyak. Yang pertama ada tadris atau keterbukaan transaksi informasi, larangan terhadap informasi yang menyesatkan. Biasanya ini ada bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya itu tidak boleh yang maksudnya bumbu-bumbu transaksi, melebihkan informasi yang tidak benar. Itu juga tidak boleh. Yang kedua, riba fadl, larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek yang ditransaksikan, baik dari sisi pembeli maupun penjual. Mengandung ketidakjelasan objek. Informasi yang dibuka itu ternyata tidak semuanya, tidak semua dari informasi produk kurang lengkap, atau ada sesuatu yang ditutupi dari si penjual, itu bisa saja nanti masuk riba fadl. Yang ketiga, riba nasihah, larangan atau pertukaran efek jenis dalam nilai nominal berbeda. Larangan atas pertukaran efek sejenis dengan nilai nominal berbeda. Dibedakan bungkusnya saja. Nah, kalau mungkin enggak. Ya pokoknya seperti itu. Selanjutnya riba jahiliyah. Larangan atas short selling yang menerapkan bunga atau pinjaman. Kalau melihat sejarah, riba jahiliyah itu adalah riba yang ketika seseorang melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan, maka akan ada nilai tambahannya. Contoh seperti ini, si A berutang kepada si B dengan jangka waktu 1 bulan. 1 bulan akan dikembalikan atau disaur. Nah, maka ketika sudah masuk 1 bulan, kok dia si B bisa membayarnya, maka tidak ada uang tambahan. Tetapi kalau si B belum bisa membayarnya, maka akan ada dana tambahan. Dan kemudian begitu juga dengan selanjutnya. Kalau 2 bulan, bulan kedua dia tidak bisa membayarnya, maka akan ada bunga tambahan, nilai tambahan sekaligus bunga yang kemarin belum dibayar. Jadi bunga berbunga dan selanjutnya bisa sampai 10% bahkan lebih. Nah, jadi mencekik sekali riba jahiliyah itu. Selanjutnya bai'in najsi, larangan melakukan rekayasa penawaran untuk mendapat keuntungan di atas laba normal dengan cara menciptakan false diamond. Ada sesuatu yang ditutupi atau merekayasa barang yang seharusnya bekas bisa menjadi seperti baru dan dijual seperti harga baru. Nah, itu kan sudah pelanggaran. Artinya suatu hari nanti akan ada terbongkar hal tersebut, akan menimbulkan suatu kerugian dari pembeli. Selanjutnya, ikhtisar, larangan melakukan rekayasa penawaran untuk mendapat keuntungan di atas laba normal dengan cara mengurangi suplai agar harga jual naik. Termasuk juga mengurangi timbangan. Timbangannya timbelnya dikurangi biar bobot dari barang yang dijual juga berkurang. Kalau
ditimbang di situ sudah 1 kilo. Ternyata ditimbang di timbangan yang lain yang normal itu belum ada 1 kilo. Itu juga termasuk mengurangi suplai agar harga jual naik. Kemudian yang ketiga yaitu tidak sah akad. Akadnya tidak sah. Nah, itu terjadi pada 3 hal. Yang pertama itu adalah rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara sportif. Saya kira sudah tahu itu. Yang kedua, ta'aluk, transaksi yang statementnya dikaitkan dengan transaksi lainnya atau menjual saham dengan syarat. Ada embel-embel sesuatu yang lebih menggiurkan dari yang lain. Boleh membeli pulpen ini, tetapi harus dengan bukunya. Nah, padahal yang dibutuhkan, yang orang butuhkan itu hanya pulpennya saja, bukunya sudah punya. Nah, itu tidak ada syarat-syarat atau bisa jadi tidak sah akadnya. Yang ketiga, 2 in 1. 2 transaksi dalam 1 akad dengan syarat objek sama, pelaku sama, periode sama. Biasanya itu yang kredit itu kan objeknya sama, pelakunya sama, tetapi periodenya berbeda. Atau bisa jadi objeknya tidak sama, pelaku sama, periodenya tidak sama. Kalau tiga hal ini sama-sama semuanya, tetapi transaksinya ada 2. Ada yang harga A dan ada harga B, maka itu tidak sah. Itu tidak sah. Nah, ini poin yang ketiga tadi. Tidak sah akadnya. Selanjutnya, spekulasi di pasar modal. Nah, padahal spekulasi itu di dalam syariah Islam itu tidak boleh. Nah, bagaimana spekulasi yang boleh, yang diperbolehkan, batasan spekulasi di pasar modal syariah? Aktivitas spekulasi tidak berbeda dengan aktivitas mengambil risiko, risk taking action, yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau investor. Sekarang bagaimana pasar modal syariah dapat meredam spekulasi? Di sini spekulasi bukan dilarang karena ketidakpastiannya, tetapi bagaimana cara orang menggunakan ketidakpastian tersebut. Jadi untuk meminimalisir kerugian dalam spekulasi di sini, maka harus ada transparansi antara dua belah pihak, antara si pemodal atau investor dan pelaku bisnisnya. Harus ada timbal balik atau laporan keuangan yang jelas dan transparan. Selanjutnya, proses pelaksanaan perdagangan di bursa. Yang pertama ada nasabah. Kita bahas proses perdagangannya dulu atau sebelah atas, ya. Nasabah membeli sahamnya. Kemudian anggota menemui trader. Dia membeli dengan cara trader. Masuk ke sistem, terus kemudian masuk ke sistem penjaminan ke bawah. Nah, kemudian kalau pengen menjualnya, maka dia akan mencari trader yang lain dan kemudian membeli saham dari trader yang awal, dan kemudian trader yang kedua tadi masuk ke anggota menjadi nasabah jual. Nah, kemudian masuk ke proses penyelesaian. Nasabah yang membeli
modalnya tadi, membeli sahamnya tadi, itu mentransfer dana ke pihak perusahaan yang membuka jasa layanan pemodalan atau yang membuka investasi. Maka kemudian dikelola, dan kalau mau mengembalikan dananya tadi, maka itu akan kembali kepada anggotanya lagi. Selanjutnya, proses pelaksanaan perdagangan secara remote. Yang pertama ada pemodal. Pemodal itu masuk mencari sales atau yang bisa memasukkan si pemodal kepada perusahaan melalui transaksi, terus kemudian masuk kepada risk management, validasi nasabah. Maka data dari nasabah tersebut akan masuk ke server, masuk ke bawah, dan kemudian pengelolaan data transaksi anggota bursa dan asisten kembali ke sini, kembali ke nasabah itu dalam bentuk dividen atau bagi hasil dari perusahaan kepada nasabahnya. Selanjutnya, akad-akad penerbitan efek syariah di pasar modal. Yang pertama adalah dengan cara ijaroh atau akad sewa jual beli. Akad sewa jual beli di sini bisa, kalau sewa itu jadi jasa, masuk kepada jasa. Kalau jual beli itu maka dengan barang akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah kafalah, akad jaminan. Jaminan di sini jadi bisa dikatakan ini adalah jasa dari si pembuka, si yang mempunyai nanti akan dibahas di belakang, yang mempunyai saham untuk menjalankan amanah yang dari si pemilik modal. Yang ketiga adalah murabahah atau qirad. Adalah perjanjian akad di mana pihak yang menyediakan dan shahibul mal berjanji kepada pengelola usaha untuk menyerahkan modal, dan pengelola murabahah berjanji untuk mengelola modal tersebut. Jadi ada kesepakatan. Yang terakhir adalah wakalah atau pemberian kuasa. Adalah perjanjian akad di mana pihak yang memberi kuasa atau muwakil memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa untuk mengelola investasinya tadi. Selanjutnya adalah emiten berdasarkan prinsip syariah. Emiten itu adalah pihak. Emiten itu adalah pihak yang menawarkan secara umum, pihak yang menerbitkan, menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Bisa jadi pihak di sini adalah perseorangan atau perusahaan, perseorangan yang mempunyai usaha sendiri, terus dia bisa membuka saham kepada masyarakat umum, atau suatu perusahaan membuka, seperti hanya Sido Muncul itu membuka saham kepada masyarakat seluas-luasnya, bisa masuk. Nah, apa saja emiten yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah halal produknya. Yang kedua, halal cara pengolahannya. Yang ketiga, halal cara perolehannya.
Dan yang keempat, halal cara pemakaiannya. Nah, dari keempat ini itu adalah syarat-syarat di mana produk halal mulai dijamin dari produksinya sampai ke tangan konsumen dan cara mengkonsumsinya juga halal. Itu bisa dipastikan seperti itu. Jadi kesimpulannya prinsip pasar modal syariah itu berdasarkan pada pasar modal berbeda dengan pasar modal konvensional. Beberapa instrumen syariah di pasar modal itu sudah diperkenalkan kepada masyarakat, tetapi sepertinya kurang adanya memasyarakat, sosialisasi kepada masyarakat. Seperti halnya di dalam saham syariah itu ada obligasi syariah, terus kemudian reksadana syariah yang bisa menjamin itu adalah MUI. Mulai dari awal hulu ke hilir itu sudah ada ketentuan dari MUI. Kalau Anda mau mengulik-nguliknya, memang investasi syariah ini sangat terbatas, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Bisa sampai 300 sekian persen lebih dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun. Ada bukti-bukti dari perhitungan dari investasi syariah ini. Dan bisa saja menggiurkan. Tetapi memang pasarnya itu terbatas. Tidak seperti produk investasi secara konvensional. Dan kemudian kegiatannya juga terbatas, makanya butuh pemasyarakatan atau jadi untuk perlu diadakannya kegiatan untuk memperkenalkan pasar modal syariah kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu dan mengerti mengenai pasar modal syariah dan masyarakat tertarik untuk melakukan kegiatan pada pasar modal syariah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.